Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Biodiversitas Echinodermata pada Ekosistem Lamun di Perairan Pulau Karimun Jawa, Jepara. Izin memperkenalkan diri, saya Kartika Dewi dengan NIM 118 70236. Topik bahasannya ada pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan kesimpulan, serta kekurangan dan kelebihan. Pendahuluan. Ekosistem padang lamun merupakan hamparan lamun yang terletak di antara ekosistem mangrove dan terumbu karang. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga Angiospermae yang mampu hidup pada salinitas tinggi dan terendam air menurut ASCAP 2006. Biota yang berasosiasi dengan ekosistem lamun beragam mulai dari ikan, moluska, antropoda, penyu, dugong, dan echinodermata. Echinodermata merupakan biota asosiasi yang mempunyai peran penting dalam ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun dan echinodermata memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Keuntungan tersebut adalah padang lamun merupakan tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi echinodermata, dan sebaliknya echinodermata sebagai pendaur ulang nutrien yang mampu memakan detritus yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi ekosistem padang lamun dan sebagai pembersih lingkungan. Oleh karena itu, kelangsungan ekosistem padang lamun akan berpengaruh terhadap biota yang berlangsung hidup di dalamnya. Nah, jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui kerapatan lamun dan biodiversitas echinodermata di perairan Pulau Karimun Jawa, serta untuk mengetahui hubungan antara kerapatan lamun dan kelimpahan echinodermata di Pulau Karimun Jawa. Nah, metode yang digunakan yaitu purposive sampling dengan lokasi penelitian di Pulau Karimun Jawa yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Peneliti membuat line transek sepanjang 50 meter setiap stasiun berisi 3 line transek dengan jarak setiap line transek yaitu 25 meter. Selanjutnya, mengamati padang lamun yang tumbuh pada setiap stasiun dengan melihat jenis lamun, tekanan, pucuk, tegakan, pucuk, bunga, bentuk daun, rimpang. Untuk lamun dihitung sesuai dengan kerapatannya. Sedangkan untuk echinodermata yang diamati dengan cara melihat jenisnya dan jumlah pada setiap individu yang ditemukan pada setiap stasiun. Nah, ini merupakan peta lokasi untuk stasiun A berwarna merah dan stasiun B berwarna hijau. Nah, hasil dan pembahasan, hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa perbedaan kondisi perairan di kedua lokasi tersebut juga berpengaruh terhadap lamun yang tumbuh. Dalam jurnal dijelaskan, kondisi stasiun A merupakan daerah dekat dermaga, di mana dekat dengan aktivitas manusia dan aktivitas pelayaran, sehingga jenis lamun yang ditemukan lebih sedikit dengan kerapatan yang rendah. Sedangkan stasiun B merupakan daerah sekitar pantai Pancuran yang relatif jauh dari aktivitas manusia, sehingga terdapat lebih banyak jenis lamun yang dijumpai dengan kerapatan yang lebih tinggi. Untuk tipe substrat pada stasiun A yaitu pasir dan pecahan karang, sedangkan pada stasiun B yaitu pasir halus dan pasir kasar. Nah, substrat sangat berpengaruh terhadap echinodermata. Ini merupakan jenis lamun pada stasiun A dan stasiun B. Stasiun A terdapat 4 jenis lamun, pada stasiun B terdapat jenis 7 jenis lamun. Nah, stasiun A ada Thalesia hemprisi, Enhalus archoides, Cimodea rotundata, sama Syringidium isotifolium. Sedangkan pada stasiun B ada Thalasia hemprisia, Enhalus archoides, Cimodea rotundata, Cimodea cerulata, Hapolia minor, Halopia ovalis, serta Halodule univervis. Nah, ini merupakan kelimpahan echinodermata pada stasiun yang berbeda di perairan Pulau Karimun Jawa. Nah, untuk kelas Asteroidea, jenis Archaster typicus pada stasiun 1 transek 1 terdapat 1 dan transek 2 ada 2, namun pada transek 3 di stasiun A dan stasiun B tidak ditemukan sama sekali untuk jenis Echinoidea spesies Diadema cetrosum. Stasiun A transek 1 ada 1 ekor dan transek 3 ada 1 ekor. Pada stasiun B terdapat 1 ekor pada transek 2. Untuk Leganum sentral pada transek 1 dan transek 3 stasiun A terdapat masing-masing 1 dan
transek 1, transek 2 masing-masing 1 pada stasiun B. Untuk Laganum depressum di stasiun A pada transek 2 dan transek 3 masing-masing 2 ekor, stasiun B transek 1 dan transek 3 masing-masing 1 ekor. Untuk kelas Holotrudea terdapat Holotrudea atra pada stasiun 1. Transek 1 ada 2 ekor, transek 2 3 ekor, transek 3 2 ekor. Pada stasiun B dengan transek 1 2 ekor, transek 2 1 ekor, dan transek 3 1 ekor. Jadi total pada stasiun 1 ada 18 ekor dan stasiun 2 sebanyak 9 ekor. Ini merupakan pola sebaran jenis Echinodermata di perairan Pulau Karimun, Jawa. Untuk spesies Arcester typicus nilai varian 1 dengan nilai min-nya 0,11, pola sebarannya kelompok atau berkelompok. Diadema cetrosum nilai variannya 1, nilai min-nya 0,111. Laganum central nilai varian 0,186 dengan nilai min 0,148. Untuk Laganum depressum 0,632 dan nilai min-nya 0,222. Untuk Holotrudea atra nilai variannya 0,447 dengan nilai min 0,402 dengan pola sebarannya sama-sama berkelompok. Nah, untuk indeks keseragaman Echinodermata pada stasiun A sebesar 0,92 dan pada stasiun B sebesar 0,91. Nilai indeks keseragaman antara dua stasiun tersebut hampir sama dikarenakan spesies yang ditemukan hampir sama pada kedua stasiun. Nah, nilai indeks keseragaman yang didapatkan pada kedua stasiun tinggi dan menandakan bahwa kondisi komunitas dalam suatu ekosistem tersebut stabil. Untuk nilai indeks dominansi pada stasiun A sebesar 0,25, pada stasiun B sebesar 0,31. Nilai tersebut termasuk dominansi rendah. Pada dua stasiun memiliki indeks dominansi rendah yang menandakan bahwa tidak ada spesies yang mendominasi pada kedua stasiun tersebut. Nah, hasil dan pembahasannya ada hubungan kerapatan lamun dengan kelimpahan Echinodermata dengan nilai korelasi minus 0,45773. Nah, nilai korelasi yang didapat menunjukkan bahwa hubungan antara kerapatan lamun dan kelimpahan Echinodermata cukup erat dan arah hubungannya berbanding terbalik. Semakin rapat lamun, maka kelimpahan Echinodermata semakin rendah karena tidak semua jenis Echinodermata senang hidup di padang lamun yang memiliki kerapatan yang lebat. Nah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 jenis lamun yang didominasi oleh Thalassia, Hempricyti, dan Cimodea rotundata. Echinodermata yang ditemukan terdiri dari 5 jenis yaitu Arcester typicus, Diadema cetrosum, Laganum central, Laganum depressum, dan Holotrudea atra. Nah, hubungan antara kelimpahan Echinodermata dan kerapatan lamun cukup erat dan arah hubungannya berlawanan, yaitu semakin rapat lamun maka Echinodermata yang ditemukan semakin sedikit. Kerapatan lamun hanya berpengaruh sebesar 20,90% terhadap kelimpahan Echinodermata. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Dalam jurnal ini tidak disajikan kekurangannya. Dalam jurnal ini tidak disajikan foto hasil dari penelitiannya, sehingga kami hanya bisa melihat data secara tertulis dalam bentuk tabel dan bentuk grafik. Kelebihannya, jurnal ini memiliki isi yang sangat lengkap dan penjelasan yang sangat jelas dalam memaparkan materi maupun metode, sehingga hasil yang didapatkan dan didukung dengan literatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.